Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fadlin Siagian, di channel Fadlin Siagian. Rencananya ini tadinya channelnya pengen jadi channel keluarga gitu loh, karena kan saya baru nikah, terus baru punya istri, terus pengen ya itu tentang having fun bersama istri, terus nanti rencananya berkembang ke kalau punya anak dan lain sebagainya. Cuman ya kita pending dulu itu. Ya kayaknya ini ada beberapa PR yang memang harus butuh apa ya, bukan bukan ngajarin orang sih, tapi untuk supaya kita ketahui bersama aja tentang bagaimana kebijakan publik atau pemerintahan Indonesia tuh mengatur rakyatnya. Gitu aja kira-kira sederhananya. Nah, tema kita hari ini adalah vaksin COVID-19 gratis. Kok bisa? Begini penjelasannya. Nah, sebelum saya masuk ke kenapa bisa gratis, ya kan? Saya coba jelaskan dulu tentang bagaimana mekanisme perdagangan internasional, tentang bagaimana antar negara bilateral, antar beberapa negara multilateral, dan antar organisasi perdagangan dunia. Nah, yang terkait dengan sistem mata uang yang dipergunakan dalam perdagangan tersebut. Ini sebenarnya sebuah pembelajaran klasik ya. Saya juga belum tahu kalau ini udah berubah atau belum, karena kan saya bukan penguasa. Tapi sekiranya ini yang saya pahami. Kenapa vaksin COVID-19 bisa gratis? Gitu. Nah, jadi perdagangan internasional itu kan menggunakan kurensi atau mata uang yang distandarisasi. Apabila misalnya bilateral antara Indonesia dengan katakanlah dengan Austria gitu, atau Indonesia dengan Jepang, atau Indonesia dengan Prancis gitu misalnya. Nah, ketika melakukan perjanjian dagang, mereka melakukan apa yang disebut dengan selain beberapa diantaranya dagangnya apa dan lain sebagainya, mereka juga membicarakan mata uang apa yang akan digunakan sebagai perdagangan ini, gitu. Nah, kayak misalnya Prancis itu kan mereka sudah masuk ke euro ya, jadi tentunya mata uangnya juga di euro. Terus kalau misalnya dengan Jepang bisa jadi menggunakan yen, bisa jadi menggunakan rupiah, bisa jadi menggunakan US dollar sebagai jalan tengah untuk perdagangan mereka antara Indonesia dengan Jepang. Begitu juga dengan Austria gitu. Nah, perdagangan internasional ini yang menggunakan sistem currency atau mata uang itu tentunya kayak misalnya Indonesia berdagang dengan negara Uni Eropa menggunakan euro, ya kan? Nah, di Indonesianya euro ini kan tidak digunakan, tapi rupiah yang digunakan. Nah, euronya yang jadi misalnya ekspor impor gitu, misalnya ekspor impor apalah, handphone atau apa segala macam, misalnya ekspor impor, euronya kan tidak digunakan di Indonesia, tapi Indonesia menggunakan rupiah. Nah, euro yang datang dari Prancis, Austria atau Jepang ini itu kemana larinya? Kan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan cadangan devisa. Cadangan devisa kita saat ini terakhir saya periksa tahun 2022 per Maret 2022 itu sebesar 139 miliar US dollar. Ya, segitu ya cadangan devisa kita. Nah, apa kaitannya? Kemudian saya masuk ke perekonomian Indonesia nih. Apa kaitannya dengan ya kalau memang nggak bisa digunakan di Indonesia uangnya, terus ngapain kita dagang internasional kan gitu, ya nggak sih? Nah, bukan problem tapi logika aja bahwa cadangan devisa ini dijadikan landasan berapa persen rupiah bisa
dicairkan atau diliquidkan atau dicetak gitu. Jadi misalnya dari 139 miliar US dollar ini 10%-nya berarti 13,9 miliar US dollar itu bisa dicetak menjadi uang dalam bentuk rupiah. Itu logika yang yang dilakukan oleh negara. Jadi cadangan devisa ini menjadi semacam general treasury kalau istilah saya ya, entah istilah pemerintahan apa. General treasury dari standar dari berapa uang yang beredar di Indonesia gitu. Kenapa? Karena disebutkan saya baca di Wikipedia sih bahwa cadangan devisa ini adalah standar credit worthiness. Standar credit worthiness yang maksudnya itu kelayakan kredit gitu. Sebenarnya kan seharusnya cadangan devisa ini tidak menjadi kelayakan kredit tapi sebagai standar. Artinya kan kalau kelayakan kredit berarti ketika cadangan devisa ini dicairkan sekian persennya menjadi rupiah, ya kan, di print menjadi rupiah, artinya kan rupiah yang ada di Indonesia ngutang. Nah itu seharusnya nggak kayak gitu. Nah entah apa dalilnya atau bagaimana, apakah inflasi dan lain sebagainya menjadi pertimbangan ya, itu mungkin bisa masuk dalam poin tertentu. Tapi nanti akan ada penjelasan lainnya nanti di topik berikutnya. Nah perekonomian Indonesia ini dari situ gitu, dari cadangan devisa. Uang yang beredar tuh cadangan devisa 139 miliar US dollar yang beredar di Indonesia 13,9 miliar US dollar dalam bentuk rupiah berarti 13.900 triliun gitu yang boleh dicetak di Indonesia. Artinya uang yang boleh dicetak di Indonesia itu berdasarkan yang kita terima dari luar negeri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke global finance nih, global finance. Bagaimana sistem perekonomian Indonesia dengan internasional dengan Indonesia gitu ya kan. Nah, ini gunanya Indonesia ikut G7, G20 gitu ya kan, KTT non-blok gitu loh. Terus BRICS ini salah satu manfaatnya ikut organisasi itu karena ujungnya ke sana nantinya. Nggak ada urusannya dengan perang sebenarnya, tapi sebenarnya urusannya duit, cuman karena tensinya terlalu tinggi ya kan pada saat negosiasinya, entah karena kesalahpahaman bahasa dan lain sebagainya. Saya kurang paham juga, tapi karena tensinya tinggi karena ini sebenarnya urusannya uang, jadinya urusannya perang. Gitu, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Ini sekedar sesederhana urusan global finance, gitu loh. Bagaimana antar negara-negara itu tadi G7, G20, G berapa lagi itu ya? Yang saya tahu G5 dan lain sebagainya. Terus PBB dan terus BRICS, terus ini dan itu organisasi ASEAN, ya kan ASEAN, terus KTT non-blok itu nantinya akan berujung ke situ, gitu loh. Bagaimana? Karena kan pada perkembangannya menjadi mentok gitu loh. Kalau semua distandarisasi dalam bentuk dolar akan mentok. Karena dolar sendiri juga yang mata uang Amerika Serikat gitu ya kan. Itu udah nggak perlu ditanya-tanya lagi ya, dolar mata uang Amerika Serikat. Ketika misalnya Indonesia dengan Jepang menggunakan dolar ya, yang diuntungkan secara valuasi Amerika Serikat, padahal yang berdagang Indonesia dan Jepang gitu. Nah, gunanya ada organisasi itu adalah untuk menemukan jalan tengah. Oke, kita gunain mata uang apa untuk ini gitu ya kan, supaya yang berdagang itu yang untung gitu. Nah, persoalannya yang terjadi sekarang ini sejak tahun 1988 yang didahului dengan perjanjian Bretton Woods tahun 86 atau 82 gitu kalau nggak salah ingat saya, di Amerika Serikat, bahwa collateral value yang tadinya berdasarkan emas menjadi berdasarkan sesama uang, sesama currency
sehingga terjadilah pasar falas yang mengakibatkan Indonesia 1, Amerika 25.000. Terus pada tahun 2022 Amerika 1, Indonesia 16.000. Gitu kira-kira begitu. Nah, inilah yang dijadikan standar dalam perdagangan. Terus itu global finance. Terus masuk ke industri kesehatan. Nah, industri kesehatan ini kan mau pabrik obat apapun pasti dia selalu melakukan riset kan. Penyakit yang sudah ada obatnya sekalipun selalu dicari tahu obat yang terbaik apa, apalagi obat yang belum ditemukan. Gitu kira-kira. Nah, kayak misalnya terkait dengan COVID-19 kemarin, kan itu sebuah pandemi yang dimana penyakitnya belum tahu obatnya apa. Tentunya riset untuk itu juga masif gitu loh, dan sangat cepat sekali dilakukan. Nah, terkait dengan kenapa bisa gratis, nah itu dia tadi, karena yang digunakan adalah cadangan devisanya untuk membayarnya. Oke, cadangan devisa untuk membayarnya, sehingga keluar kita bayar, tapi ke dalam kita gratis. Paham ya? Logika yang coba saya sampaikan sederhana seperti ini. Artinya ketika Indonesia melakukan karena kan vaksin COVID-19 itu ada produksinya, ya kan? Ada bahan bakunya, ada penelitiannya, risetnya dan sebagainya macam. Itu kan biaya semua, ya kan? Nah, masing-masing negara di dunia pada saat itu, ya kan, kompak menggunakan cadangan devisa untuk penelitian tersebut, sehingga pada saat penelitian vaksin COVID-19 tersebut, sehingga ketika disubsidi dana untuk industri kesehatan tersebut, maka masuk ke Indonesianya gratis gitu loh. Yang seharusnya katakanlah misalnya harusnya bayar 1 juta untuk satu ampul vaksin COVID, jadinya cuma 500.000 harganya, dan 500.000 ini dibayar dengan cadangan devisa gitu, sehingga sampai di Indonesianya walaupun dengan pesawat, kargo dan lain sebagainya gratis, dan itu terjadi seluruh dunia secara serempak. Itu sebabnya tidak ada satu presiden pun di muka bumi ini yang gara-gara COVID-19 kemarin tumbang. Karena ini benar-benar kejadian pandemi gitu loh, bukan sebuah konspirasi internasional dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa tidak ada satu presiden pun yang tumbang, karena semua pun tahu pada akhirnya bahwa ini memang penyakit. Gitu aja, sederhana itu aja. Sehingga common sense mereka ketemu semua. Kewarasan mereka, kesadaran mereka terhadap ini ternyata memang penyakit, ini ternyata memang pandemi. Walaupun ada seruan-seruan dari PBB dan lain sebagainya, tapi kan sesungguhnya kalau PBB mau menyerukan apapun tapi negara yang ini nggak mau kan bisa. Tapi kenapa masuk ke common sense mereka? Karena ini mereka sama-sama memaklumi bahwa ini disease gitu loh, bahwa ini virus dan harus ditanggulangi gitu, sederhana itu gitu loh. Nah, persoalannya terkait dengan politik pemimpin. Kenapa banyak desakan kepada negara tentang negara tentang vaksin COVID-19 itu ada konspirasi dunia dan lain sebagainya, gini. Karena nih ya, persoalan sesungguhnya tidak transparannya pemerintah tentang keuangannya bagaimana gitu loh. Rakyat taunya gratis, tapi ini terkait politik pemimpin ya. Rakyat taunya gratis, tapi pemerintah nggak ceritain ini prosesnya bagaimana, itu doang gitu. Nah, ini kan menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan bisnis gitu ya kan, jangan-jangan ini bisnis antara menteri ini dengan perusahaan farmasi ini dengan ini gitu ya kan, iya nggak sih?
Nah, ini seharusnya yang perlu diperbaiki. Memang saya paham maksudnya, agar tidak memunculkan kepanikan di masyarakat yang tadinya cuma sekedar virus, terus tadinya cuma sekedar mengatasi dengan vaksin, terus tiba-tiba jadi melebar soal keuangan dan lain sebagainya. Saya paham kenapa itu tidak transparan, sebab yang jadi korban banyak, jutaan orang. Saya paham kenapa itu tidak transparan dilakukan. Tapi sebenarnya kalau mau mencerdaskan bangsa kita, karena kan konstitusi kita kan mencerdaskan, salah satunya klausulnya adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa ya. Nah harusnya ditransparan gitu, dijelaskan. Nggak boleh kayak begitu, misalnya elit-elit politik tertentu aja yang tahu bahwa ini skemanya begini itu nggak boleh. Si Bejo, si Jono harus tahu, nggak boleh gitu. Ini saya tahu juga, kebetulan saya kuliah. Coba kalau saya nggak kuliah, saya nggak tahu gitu. Nggak boleh kayak gitu pemerintah gitu kan. Kenapa si Bejo, si Jono harus tahu tentang kemana transparansi skema keuangannya? Karena dia yang petani, dia yang peternak, dia yang nelayan jadi korban karena dampak virus COVID ini. Padahal dia nggak kena COVID kan, dia nggak kena COVID, tapi dia kena dampak, nggak bisa cari makan karena PPKM dan lain sebagainya. Itu doang yang diminta oleh rakyat, transparansi tentang apa namanya, bukannya rakyat juga kepo juga sih, enggak, cuman political pemimpin untuk menjelaskan kepada rakyatnya ini tuh keadaannya begini loh, gitu ya kan, gitu. Dan saya belum melihat ada kembali ke niat baik pemerintah untuk menceritakan ya pada rakyat kondisi setidaknya keuangannya aja lah. Saya nggak mau masuk ke itu bukan bidang saya. Kalau misalnya tentang apa namanya, ini vaksin kenapa bisa sampai 3 kali gitu kan, 1, 2 terus booster, itu bukan ranah saya gitu. Saya cuma bisa ikutin aja, ada vaksin 1, ada vaksin 2, ternyata ada vaksin booster gitu kan. Artinya ada pertimbangan berdasarkan kesehatan yang bukan bidang saya. Tapi memang bahwa kecepatan pemimpin untuk prioritaskan masalah kesehatan ini memang patut diacungi jempol. Betul, saya akui cepat sekali pergerakannya. Dan saya kalau menghitung-hitung itu, kalau memang semuanya mengandalkan uang ya, kalau semuanya mengandalkan uang tentunya besar sekali. Tapi tentunya saya melihat kemampuan pemimpin kita saat ini tidak hanya sekedar mengandalkan uang, tapi juga mengandalkan kecerdasan dalam mengelola rakyatnya, mengelola keuangannya, mengelola organisasi kenegaraannya, dan lain sebagainya. Ya, bahwa ada timbul kecurigaan tentang konspirasi dan lain sebagainya ya wajar di rakyat, dan boleh, berdasarkan konstitusi rakyat boleh curiga, jangan dilarang-larang. Inilah kadang-kadang buzzer suka ngelarang orang protes, itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Dan ini diatur oleh konstitusi kita. Yang nggak boleh itu nih ya, saya ceritain nih dalam konstitusi kita. Misalnya ada yang kegiatannya update apa namanya, anti vaksin gitu ya. Ada yang update konspirasi dunia gitu ya kan. Terus apa namanya, ada yang nggak suka lah dengan update-nya dia, ya kan? Yang nggak boleh nih, ada yang nggak suka dengan update dia. Terus data itu diambil sama dia, yang dia update, di screenshot sama dia, di screenshot, terus dia datang nih tuh orang, nih, ya kan? Bukti-bukti lu menentang negara, lu kasih gua 1 juta atau ini gua laporkan. Nah itu yang nggak boleh. Itu blackmail namanya. Itu namanya pemerasan. Rakyat punya hak untuk melakukan itu. Kalau mau lapor kepada yang berwajib, bukan melakukan pemerasan terhadap
rakyat yang melakukan itu, gitu ya. Paham ya benang merahnya ya antara pro dan kontra. Kalau melakukan pemerasan tidak boleh, tapi kalau melapor boleh. Kalau nggak setuju lapor, gitu ya. Tapi kalau melakukan pemerasan, terus itu oknumnya jadi kena denda dan lain sebagainya, itu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Itu namanya melakukan pemerasan, blackmail itu. Nah, kembali ke political will pemimpin soal vaksin COVID-19 bisa gratis. Kok bisa? Begini penjelasannya. Nah, kira-kira begitu, bahwa kenapa bisa gratis? Karena keluarnya kita bayar, ke dalamnya kita gratis, gitu. Baik dari penelitiannya, risetnya dan lain sebagainya kita bayar itu semua, logistik penerbangannya dan lain sebagainya. Cuman memang proses distribusinya kenapa tidak bisa langsung? Karena ada semacam sistem sistem arisan waktu itu, karena butuh kecepatan yang tinggi ya kan, ada semacam sistem arisan. Jadi misalnya ternyata yang keluar Indonesia dulu, ya udah Indonesia dulu yang dikirim, ternyata yang keluar India dulu yang dikirim. Itu aja bedanya, gitu ya kan. Ada semacam sistem seperti itu, entah apa saya sebutnya juga, kalau di internasional tuh saya kurang paham, tapi kalau sederhananya itu semacam arisan begitu, gitu. Karena kan berlomba-lomba dengan waktu. Jadi vaksin ini sesungguhnya pada saat vaksin sedang diteliti dan sedang dibuat, pemerintah ini mencoba untuk membeli waktu gitu, buying time istilah saya, buying time dengan melakukan penetrasi kepada rakyat tentang dengan penyuluhan, seharusnya begini, lakukan ini, suplemen ini dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini saya sekali lagi jelaskan di sini bahwa transparansi itu yang menjadi kendala sehingga rakyat menjadi curiga. Itu tidak boleh. Pemerintahan harus menjelaskan pada rakyat soal skema keuangan seperti itu. Dan jujur aja, itu nggak mungkin gratis semuanya. Saya katakan di sini itu nggak mungkin gratis semuanya, gitu. Pasti ada uang yang dikeluarkan, gitu. Jadi misalnya ini dibantah gitu, statement saya dibantah. Oh enggak, ini semua karena semua pemikul kebijakan, baik yang dari bidang kesehatan maupun yang PBB maupun yang negara-negara, merasa ini harus gratis semua. Jadi kita enggak kayak gitu, nggak mungkin, gitu. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya semua sedulur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.